Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Kebenaran yang menyingkapkan bahwa engkau akan bertemu dengan apa yang sudah harapkan apabila engkau senang tinggal di mana Yesus senang tinggal. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman-Mu saat ini. Tolong kami untuk mengerti benar apa kata firman Tuhan dan memutuskan hari ini untuk senang tinggal di mana Yesus senang tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pemirsa sekalian mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 38. Lukas pasal 2 ayat 38. Demikian kata firman Tuhan. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Sudah pemirsa, siapa ini? Ibu atau lebih tepat Oma Hana. Sesudah suaminya meninggal, kemudian dia memutuskan untuk tinggal di mana saudara sekalian? Tinggal di bait Allah. Nomor satu kebenaran firman Tuhan ini ialah mengapa dia bisa ketemu dengan bayi Yesus itu. Oleh karena dia tinggal di tempat, atau pertama, bait Allah disebut sebagai rumah Allah. Bait sama dengan rumah,
Allah itu Allah, Tuhan. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, nomor satu, hiduplah di lingkungan di mana orang mempermuliakan Allah, atau paling tidak hidup dalam wilayah remang-remang, wilayah abu-abu, tapi sudah hidup di wilayah yang terang benderang. Saudara pemirsa, apakah saudara lupa? Katanya punya pacar gelap, istri gelap. Ya jelaslah. Bagaimana sudah bisa bawa pacar gelap, istri gelap ke gereja? Namanya saja gelap. Tentu sudah tidak mau diketahui oleh istri kamu yang istri terang benderang itu, istri sah. Oh, saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini. Nah, silakan kalau engkau mau tersinggung, ya, bekerjalah tempat pekerjaan yang terang benderang. Jangan di wilayah yang gelap-gelap itu. Ya, jadi mari kita mulai dari sini. Itu sebabnya dia mudah ketemu dengan bayi Yesus. Yang kedua ialah apa katanya? Hidupnya beribadah kepada Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Dan siang malam beribadah, ayat yang ke-37 bagian B. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Oh, saudara sekalian, saudara tahu umat Tuhan, orang Israel, mereka berdoa 3 waktu. Nanti silakan sebentar saudara buka dan baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari dia berdoa. Berdoa pertama ialah subuh pagi, kedua siang, dan ketiga sore menjelang malam. Jadi saudara sekalian, sikap dari Oma Hana ini benar-benar orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu dia mudah ketemu dengan siapa? Bayi Yesus yang adalah anak Allah sendiri. Jadi karena dia apa? Selalu menyembah Allah Bapa di surga. Dia ketemu dengan anak Allah. Saya menolong kita sekarang sedikit mengangkat hidup kita. Kalau kita mau dapat berkat, sembahlah siapa? Sumber berkat dong. Kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, maka berdoalah dan sembahlah siapa? Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Keluaran pasal 15 ayat 26. Sembahlah Yesus yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Dalam segala bidang kehidupan sama. Kalau engkau mau berbahagia, ya ikutlah sumber kebahagiaan itu. Namanya Yesus yang mengatakan dalam Injil Matius pasal 5 khotbah di bukit, berbahagialah, 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 berbahagialah. Ya, susah amat sih. Jadi cari sumbernya saudara-saudara sekalian. Dan ibu atau Oma Hana ini menemukan yang terbaik dalam hidupnya. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia sudah ketemu dengan bayi Yesus. Sama seperti dengan Opa Imam Simeon. Hari ini mari kita mulai lebih tertuju kepada Tuhan Allah Bapa di surga, supaya kita bertemu dengan kesehatan yang baik, berkat terbaik, sukses dan makmur, supaya apa? Kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kenapa? Di sini dikatakan dengan jelas,
Apa dibilang kata firman Tuhan? Dan berbicara kepada orang lain, bersaksi tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, memang ruang lingkup pada waktu itu Yesus datang untuk umatnya. Tetapi untuk kita sekarang ialah kita akan bisa menjadi saksi bagi nama Yesus untuk kelepasan dari apa? 3 hal yang manusia tidak berdaya mengatasinya. 1 ialah kuasa kegelapan, kuasa iblis. Yang kedua ialah dosa. Yang ketiga ialah maut. Sudah masih ingat firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23? Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percaya kepadanya hari ini, hidup dalam lingkungan di mana Tuhan senang hidup, ngobrol dengan orang yang senang ngobrol tentang hal-hal yang bersih dan kudus, dan engkau akan bertemu dengan berkat Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami hari ini untuk senang tinggal di tempat Tuhan Yesus senang tinggal, ngobrol dengan teman-teman yang ngobrolnya bersih dan hidup kudus di hadapan Tuhan, dan bergaul dengan orang-orang yang justru dapat membangun iman kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu. Tolong kami untuk bertemu dengan sumber segala berkat itu, karena kami memang mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.